Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kerusakan Jalan Trans Kalimantan dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat semakin parah. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Berau menyebabkan ruang isolasi di rumah sakit terisi penuh. Vaksinasi di Balikpapan kian digencarkan setelah 80% pasien COVID-19 yang meninggal akibat belum divaksin. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Redep Berau mengaku sudah dipenuhi pasien COVID-19. Beberapa langkah dilakukan rumah sakit untuk mengatasi lonjakan pasien, salah satunya dengan mengubah ruang perawatan umum menjadi ruang isolasi. Hingga Senin siang tercatat sudah 3 ruang perawatan umum yang dimanfaatkan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19. Langkah lainnya yakni dengan mengutamakan pasien bergejala berat yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan pasien bergejala ringan dianjurkan menjalani isolasi mandiri. Nah, kalau IGD-nya biasanya ruang mana yang dibuka ya kan Bu ya? Memang yang dirawat sekarang 32, jadi penuh, tetapi yang banyak itu karena seperti tadi, yang pasien habis melahirkan, harusnya kan pulang, tapi dia tidak punya tempat isolasi yang isoman rumah, sehingga harusnya tidak dirawat kan, tapi karena tidak punya, akhirnya tinggal di rumah sakit. Karena sekarang yang edaran Menkes itu yang dirawat di rumah sakit itu banyak kategori sedang, berat dengan kritis. Nah, untuk antisipasi kalaupun memang yang kasus yang memang indikasi masuk rumah sakit ini, kami kan di rumah sakit kan sudah ada 3 ruangan kan, nah, ada di Dahlia dan di ruang anggrek. Jadi kalau memang ini dibawa penuh, ya langsung kami yang pasien di atas kami kosongkan kan, kita isolasi menjadi ruang isolasi. Rumah sakit juga mulai memindahkan pasiennya ke tempat isolasi terpadu. Tercatat ada 6 pasien dari 32 pasien COVID-19 yang akan dipindahkan ke bangunan tersebut. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Berau Senin siang meninjau gedung bekas Hotel Cantika Suara di Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redep. Bangunan ini akan kembali dimanfaatkan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Satgas harus bergerak cepat setelah korban terpapar COVID-19 menembus 1.000 kasus. Asisten 1 Sekretariat Pemkab Berau menyatakan, ruang isoter kali ini akan diberikan penambahan fasilitas berupa jaringan internet. Upaya ini diberikan guna memudahkan pasien beraktivitas dengan tugas dan pekerjaannya. Fasilitas ini pun akan dimanfaatkan Satgas saat menggelar pertemuan dengan pasien secara virtual. Kita sudah 3 kali kursus. Iya. Hari ini kita maksimalkan wifi-nya. Oh, wifi. Kalau yang lain sudah terpenuhi. Itu wifi itu berarti fasilitas tambahan, Pak ya? Selama ini kan kita lihat ini kan ex hotel. Biasa setiap hotel itu pasti punya. Ini kita perkuat, kita perlukan kembali. Untuk khusus untuk isoternya bersifatnya penambahan. Penambahan aja, Pak ya? Karena ada juga yang pelajar supaya bisa Oh ya, daring. kemudian petugas menguatkan informasi-informasi. Dinas Kesehatan menyebut bangunan bekas hotel ini bisa menampung 100 pasien. Jika jumlah pasiennya melebihi kapasitas, Satgas sudah memiliki cadangan tempat.
dimanfaatkan kurang lebih kalau dikali 2 ya sekitar 100 orang lah yang bisa kita tampung di sini. Itu sudah kapasitas maksimal nggak? Hah? Sudah kapasitas maksimal nggak? Ya, kalau misalnya nanti sangat terpaksa kita bisa memanfaatkan daerah-daerah lain, ada hall di depan sana yang bisa kita manfaatkan. Tapi seperti kemarin juga, walaupun kita sudah siapkan, alhamdulillah tidak sampai. Pemerintah kabupaten mengaku pemanfaatan bangunan bekas hotel ini sudah ketiga kalinya dilakukan sejak wabah COVID-19 meluas. Terakhir, hotel tersebut dimanfaatkan sebagai tempat isolasi pada Juli 2021 lalu. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Suasana ini terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan pada Senin siang. Penurunan kunjungan ini mulai terjadi 2 pekan terakhir, terlebih saat Balikpapan kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Pengelola pusat perbelanjaan mengaku sengaja mengurangi jumlah kunjungan hingga 50% dengan maksud untuk menghindari munculnya klaster baru. Ini membuat pendapatan mereka menurun hingga 60%. Diakui oleh pengelola, sebelum pembatasan diterapkan, mereka sudah berkoordinasi dengan semua pemilik usaha. Sama. Untuk protokol kesehatan, kita sudah siapkan scan barcode seperti yang untuk melindungi. Ada pembatasan nggak sih Bang selama PPKM level 3 diterapkan Bang? Kalau pembatasan itu kita balik lagi ke tenant. Kita secara koordinasi menginfokan untuk isinya pengunjung seperti apa untuk tolong menjalankan prokes. Berapa Bang isi kita Bang? 50%. 50% Bang ya? Iya. Dari berapa kapasitas pengunjung? Dari kapasitas pengunjung kalau total semua bisa 20.000. Ada penurunan drastis sejak PPKM diterapkan? Penurunan ada. Sampai berapa persen Bang penurunan? Penurunan bisa sampai 40 sampai 60. 40 sampai 60% Bang? Iya. Pemilik usaha dan pengelola berharap angka penyebaran COVID-19 di Balikpapan bisa segera dihentikan dan aktivitas warga kembali lancar seperti semula. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan.